Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampesu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Semuanya siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Delia Yulianti, Hadir Bu. Dita Setiana, hadir Bu. Nadia Aulia Budiman, hadir Bu. Olivia Nurfalfabila, hadir Bu. Sabrina Setiani, hadir Bu. Baik, berarti hadir semua ya? Iya, Ibu. Oke. Biar lebih semangat dan fokus belajarnya, kita lakuin ice breaking dulu ya. Cluenya itu kebalikannya. Jadi kalau ibu bilang nyamuk kanan, tepuk ke kiri. Kalau nyamuk ke kiri, tepuk ke kanan. Kalau nyamuk nyasar, itu kalian diam aja. Untuk ice breakingnya kita berdiri saja ya, biar lebih enak. Nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk nyasar, nyasar, kanan, kiri, nyasar, kiri kanan nyasar, kanan, nyamuk kiri, nyamuk nyasar, nyamuk nyasar, nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk nyasar, nyamuk kiri. Oke, sudah benar semuanya, berarti sudah mulai fokus ya. Oke, baik, silakan duduk. Ibu mau tanya nih anak-anak, kalian pernah nggak sih mendengar nasihat atau lagu gitu saat di masjid sebelum sholat itu dimulai? Nah, tapi si nasihat ini tuh nggak ada di buku paket, pernah nggak? Pernah, Ibu. Nah, nasihat atau lagu itu sebenarnya bisa disebut dalam karya sastra. Itulah yang akan kita bedah hari ini mengenai sastra lisan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi utama. Nah, jadi sastra lisan ini uniknya itu penyebarannya disampaikan dari mulut ke mulut. Lalu sifatnya ini tuh anonim, jadi kita nggak tahu nih siapa yang bikin si sastra lisan tersebut. Terus pujian yang akan kita bahas hari ini merupakan salah satu bentuk puisi rakyat yang ada di dalam sastra lisan tersebut. Sekarang kita akan membahas salah satu contoh pujian yang ada di Desa Pakinjangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, kebetulan pujian yang ibu ambil ini dari kampung halaman mama ibu sendiri. Karena menggunakan bahasa Jawa, ibu akan membagikan teksnya, terjemahan dan aslinya, dan rekaman audio untuk kita memaknainya secara bersama-sama. Oke. Oke, sambil kalian membaca teksnya kita simak secara bersama-sama
apa sih yang ada di dalam pujian itu saat dilantunkan? Silakan kita. Kalau menurut kita ya Bu, suasana dari pujian yang dilakukan tadi itu tenang, terus nadanya juga sangat banget. Itu tuh bisa bikin hati kita tenang sebelum sholat. Bagus, itu betul yang disebutkan Nita. Coba Nadia, kalau dibandingkan dengan nanoman yang ada di Sunda, kira-kira sama atau berbeda? Mirip Bu, sama-sama dilakukan, tapi ada nasihatnya juga. Nah, betul sekali yang disebutkan Nadia. Walaupun ini di berbeda tempat, sastra lisan itu sebenarnya memiliki pola yang hampir sama. Gitu. Jadi walaupun dia jauh atau jauh ya tempatnya, tapi itu polanya sama, lalu itu sama-sama memberi nasihat dan dilantunkan. Gitu. Oke, sekarang kita baca terjemahan yuk secara bersama-sama. Untuk bait pertama dibaca oleh Olivia dan Sabrina, untuk bait kedua oleh Dita dan Delia. Untuk kalian dipersilakan untuk ke depan. Silakan untuk bait pertama terlebih dahulu. Wahai para santri, setelah mendengar azan, duduklah semuanya dan jangan bercanda. Segeralah berwudu sambil merapikan diri menuju musola untuk melantunkan puji-pujian. Yang awal limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad serta keselamatan baginda. Baik, terima kasih kepada Olivia dan Sabrina. Silakan kembali ke tempat. Untuk Delia dan Dita. Sholat sunnah dilakukan untuk menambah pahala. Jangan bubar sebelum wiridan selesai. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad serta keselamatan baginya. Baik, silakan kembali ke tempat. Nah, setelah dibaca oleh teman-teman, sekarang kita ini ya, kalian membaca, tolong tandai satu kalimat yang menurut kalian itu paling ngena dan bisa menjadi nasihat atau pengingat untuk diri kalian sendiri. Ibu kasih waktu beberapa detik, silakan. Baik, Olivia, bagaimana? Aku pilih bagian yang jangan bercanda Ibu, soalnya kan kalau misalkan kita tunggu imam sholat itu seringnya tuh malah asik sendiri, ada yang ngobrol, ada yang bercanda. Betul kali yang disebutkan oleh Olivia. Jadi kalimat yang disebutkan oleh Olivia tadi itu termasuk ke dalam nilai adab. Nah, untuk bagian yang segera berwudu, menurut Delia, nilai apa sih yang ada di dalam kalimat tersebut? Nilai disiplin Bu, jadi kita nggak menunda waktu ibadah kita. Tepat sekali. Yang kedua ada nilai disiplin. Nah, di era sekarang yang apa-apa serba gadget atau handphone, menurut kalian nilai apa sih yang sebenarnya itu agak susah gitu? Disiplin waktu Ibu. Soalnya lupa suka scrolling. Nah, itulah hebatnya dari sastra lisan. Meskipun itu sudah lama, tapi nasihat-nasihat atau pesan dan sindiran yang ada di dalam pujian itu sebenarnya masih relevan dan ngena hingga saat ini. Nah, kayak lagi kita sudah membahas nilai-nilai yang ada dalam pujian ini. Sekarang, Ibu mau mengajak kalian untuk berpikir lebih luas. Menurut kalian, kenapa masyarakat dulu, terutama yang ada di daerah Brebes ini, lebih memilih melantunkan nasihat ini melalui pujian daripada cuma ngomong biasa? Silahkan, Nadia. Biar gesi-gesi Ibu, biar orang ingat kalau sudah masuk waktu sholat. Oke, betul sekali. Yang disebut oleh Nadia itu adalah fungsi sebagai pengingat ibadah. Menurut Dita, kenapa pujian ini tuh menggunakan bahasa daerah? Mengapa tidak menggunakan bahasa Indonesia saja secara formal?
saat ini kan kekuatannya sebenarnya menggunakan pendekatan emosional. Itulah yang disebut sebagai pelestarian budaya. Lewat pujian ini, bahasa daerah yang digunakan itu bisa tetap hidup dan didengar oleh generasi muda. Satu lagi, pujian ini kan berisi doa dan ajakan untuk kebaikan. Menurut Sabrina, hal-hal baik ini tuh kan lebih baik disampaikan melalui lagu. Itu tuh rasanya sama gak kalau hanya disampaikan hanya ceramah biasa saja? Beda Bu, kalau lagu itu kita bisa ikut hafal tanpa sadar, jadi nasihatnya bisa nempel ke kepala kita. Nah, itulah yang disebut sebagai media syiar. Jadi, lewat satu pujian saja kita mendapatkan 3 fungsi. Yang pertama apa? Mengingat ibadah. Mengingat ibadah. Yang kedua apa? Pelestarian budaya. Yang terakhir, media syiar. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya nih. Ibu mau minta satu kata aja kepada kalian. Menurut kalian, apa sih kesan belajar sastra lisan hari ini? Mulai dari dilihat. Terus unik. Terus warisan. Oke, luar biasa. Sastra lisan ini seperti estafet. Kalau kita nggak pegang tongkatnya, budaya itu tuh ya hanya berhenti di kita saja. Jadi mulai sekarang, mari kita jaga sastra lisan yang ada di sekitar kita. Bisa nggak anak? Bisa yuk. Bagus sekali. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih atas diskusi kalian hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Setelah alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, siap teman-teman. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas keaktifan hari ini. Semoga ilmu yang